Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 8 akan memulaikan presentasi kami. Namun sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Noeli Kambigang, dengan NIM 210611020495. Yang kedua ada Patricia Unu, dengan NIM 210611020516. Yang ketiga ada Valentino Montu dengan NIM 210611020548. Baiklah, kita masuk dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern, penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara tertanggung adalah nasabahnya. Apa saja unsur asuransi? Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Sementara itu, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang ketiga, klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Asuransi benda. Asuransi benda adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan sejumlah uang. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi khusus kendaraan, di mana risiko yang kemungkinan terjadi pada kendaraan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dalam pemilihan asuransi kendaraan, hal-hal yang perhatikan adalah kekuatan keuangan, jasa, dan biaya atau beban. Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi yang menjamin setiap kerugian atau kerusakan terhadap mobil atau sepeda motor Anda yang disebabkan oleh kecelakaan atau tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, perbuatan jahat, serta pencurian, kebakaran, dan kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyeberangan atau ASDP. Asuransi kendaraan bermotor memberikan 2 pilihan jenis pertanggungan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama, komprehensif, yaitu menjamin atas kerugian dan atau kerusakan menyeluruh atau sebagian yang terjadi pada kendaraan bermotor Anda. Yang kedua, menjamin tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor Anda. Yang kedua, kerugian total, yaitu menjamin setiap kerugian kendaraan bermotor jika biaya perbaikan melebihi 75% dari nilai pasar atau hilang karena pencurian. Jenis asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan memiliki 2 jenis, yaitu asuransi mobil dan asuransi motor. Asuransi mobil adalah suatu bentuk perlindungan atau produk proteksi yang dapat menjamin kerugian, kerusakan, hingga kehilangan atas kendaraan bermotor akibat terjadinya risiko yang menimpa mobil Anda. Asuransi motor adalah produk asuransi yang menjamin perlindungan, pertanggungan, dan ganti rugi dari risiko kecelakaan, kerusakan, maupun kehilangan sepeda motor.
Adapun jenis-jenis perlindungan asuransi kendaraan, yaitu yang pertama komprehensif, yang kedua total loss only atau TLO, yang ketiga perluasan jaminan asuransi. Cara kerja asuransi mobil. Asuransi mobil adalah bentuk keamanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi bagi pemilik kendaraan dari segala macam klaim kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kendaraan tersebut saat digunakan di jalan. Cara kerja asuransi mobil bekerja antara lain pada saat nasabah membayar premi kepada sebuah perusahaan asuransi. Premi tersebut bersama dengan premi pemegang polis yang lain akan masuk ke dalam penghimpunan dana besar yang dibentuk oleh pihak asuransi. Kemudian perusahaan asuransi akan mengelola dana ini dan uang dari dana tersebut akan digunakan untuk memberi kompensasi pemegang polis yang sedang mengalami musibah kecelakaan. Memiliki jaminan asuransi mobil dapat membantu meringankan beban finansial karena kecelakaan atau kehilangan kendaraan kamu. Lebih penting lagi, asuransi ini dapat mencegah seseorang menjadi korban pengemudi yang membahayakan. Oleh karena itu, nasabah perlu mengetahui alur dan cara kerja asuransi mobil serta cara mengklaimnya. Apabila mobil hilang dicuri, maka nasabah perlu melakukan prosedur klaim yang benar agar pengajuan klaim tidak ditolak asuransi dengan cara-cara antara lain menghubungi perusahaan asuransi, buat berita acara kehilangan dari kepolisian, perlu ada surat resmi dari Kepala Direktorat Reserse, dokumen penting untuk pengajuan klaim. Selamat sore Kak. Sore. Kami mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi. Maksud dan tujuan kami kemari untuk bertanya seputar asuransi yang biasanya dilakukan di luar ini. Untuk itu pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah jika boleh tahu apa saja yang ditanggung oleh asuransi mobil? Ya, jadi kalau secara umumnya itu biasanya kalau yang menjadi tanggungan dari pihak asuransi terkait mobil atau kendaraan yang dimiliki oleh customer itu biasanya ada kecelakaan, benturan, tabrakan, atau mobil terbalik, tergelincir, atau terperosok. Nah, lalu segala perbuatan jahat orang lain, kalau misalkan kayak contoh disyarat-syarat mobilnya oleh orang lain. Nah, lalu ada pencurian baik dengan atau tanpa kekerasan, lalu ada kebakaran dan sambaran petir, lalu ada segala sebab dan risiko selama penyeberangan laut dengan feri. Jadi kalau misalkan kayak ada pengiriman lewat kapal, biasanya kan ada beberapa kendaraan yang mungkin dipindahkan keluar kota, jadi harus dilakukan pengiriman oleh kapal. Nah, kalau misalkan ada kerusakan dari pengiriman tersebut, nah itu bisa dibantu tanggung atau di-cover oleh asuransi tersebut. Lalu ada kerusakan roda akibat kecelakaan, lalu biaya deret serta pengangkutan ke bengkel terdekat. Kalau misalkan contoh mobilnya ada kemogokan di tengah jalan, mobilnya tiba-tiba, lalu pengecualian yang ada di polis asuransi all risk. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama jangka waktu yang diberikan? Jadi kalau misalkan untuk berbicara tentang jangka waktu yang didapatkan oleh setiap kendaraan itu beda-beda. Jadi itu tergantung oleh asuransi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan contohnya kalau ada beberapa asuransi yang kerjasama dengan dealer kami, nah itu kalau misalkan dia customer ada ambil kendaraannya kredit, nah itu biasanya kalau jangka waktunya itu selama 4 tahun, nah biasanya itu yang di-cover oleh asuransi kurang lebih 20%. Jadi kalau misalkan ada customer yang kredit kendaraan atau mobil dengan jangka waktu 4 tahun, itu yang di-cover kurang lebih selama 1 tahun. Tapi itu tergantung dari tenor masing-masing, jadi berbeda-beda sih sebenarnya. Cuman biasanya seperti itu, 20% dari tenor atau jangka waktu yang diambil. Oke, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya.
Terima kasih untuk waktunya, Kak. Ya, sama-sama. Baik, itulah tadi presentasi serta video wawancara dari kelompok kami tentang asuransi benda atau asuransi mobil. Terima kasih.